slide ini yang buat kamu mau mengerjakan TOEFL atau menghadapi TOEFL tapi tetap pengen ngopi dan tenang. Kita dengarkan podcast Ngopi Ngobrol Pintar ini ya teman-teman. Iya benar banget. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas dua bagian dalam soal TOEFL yang katanya tuh bikin stres, bikin pusing, terus dia tuh emang susah banget, yaitu listening dan structure. Nah, kita akan membedah dari buku Long Way Preparation Course for the TOEFL Test untuk tips dan trik untuk mengerjakan listening dan structure-nya. Nah iya kan, dua bagian itu tuh kayak cobaan hidup banget ya sih. Yang satu nyuruh kita fokus tentang listening, dan yang satunya untuk memahami grammar dengan cepat. Dan kayak susah banget ya sih. Benar banget itu. Emang TOEFL tuh kayak perjuangan gitu nggak sih untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Tapi tenang aja teman-teman, kalau kita tahu strateginya, dua-duanya pasti bakal bisa dikerjakan dengan mudah. Iya. Oke, kita langsung aja ke bagian listening. Nah, di buku Longman ini listening dibagi menjadi 4 part. Yang paling penting itu adalah part A, itu percakapan pendek. Jadi karena dia percakapan pendek singkat, kita kan harus butuh fokus. Gitu Mbak Indah. Dan katanya kita harus fokus di dua-duanya ya Mbak Indah. Iya benar banget. Tapi untuk tips kali ini untuk listening itu kita tekankan fokuskan di second line. Jadi fokus pada second line karena biasanya jawabannya itu ada di second line itu. Nih contohnya, misalkan ada percakapan laki-laki dan perempuan, misalkan yang laki-laki tanya, did you finish your report? Terus ceweknya jawab, not yet, I will do it tonight. Pertanyaannya, what does the woman mean? Apa yang dimaksud sama cewek tadi? Nah, kita harus fokus di line kedua, yaitu percakapan yang ceweknya tadi. Jawabannya itu she hasn't done it yet, bukan she finished. Oh gitu ya Mbak Najwa. Kita jadi harus fokus, benar-benar fokus kan? Iya benar. Dan aku dulu tuh sering ketipu bagian itu. Iya benar banget. Nah, kata Deborah Phillips, sebelum dengerin audionya tuh, kita coba analisis dulu dari jawabannya. Kan biasanya udah ada ABCA-nya tuh. Nah, kita predict the topik dari pilihan jawabannya dulu. Jadi kira-kira ini topiknya apa sih yang bakal muncul di audio itu. Oh gitu ya Mbak Najwa. Berarti kalau semisal ada kata-kata kayak library dan semisal ada homework gitu, berarti itu seputar dengan sekolah atau university, pokoknya tentang pendidikan ya Mbak Najwa. Ya, exactly, bener banget. Jadi kita bisa ancang-ancang nih kira-kira topiknya apa, kita lihat dari ABC-nya itu, dari jawabannya itu. Nah, untuk tips yang lain, karena practice makes perfect ya teman-teman. Jadi nggak ada yang instan kayak gitu tiba-tiba jago banget, nggak bisa. Jadi kita harus konsisten latihan setiap hari, minimal 15 sampai 20 menit. Daripada mendadak cuma 3 hari persiapan, tapi kan itu bikin burn out, bikin pusing, malah nggak masuk materinya. Jadi harus konsisten. Jadi kuncinya konsisten ya. Benar banget. Otak juga kan butuh istirahat ya Mbak Najwa. Iya, bukan cuma hati doang yang capek dengan hasil itu sih berat banget kalau itu yang masalah hati ya. Iya, gak ada obatnya. Oke, sekarang kita geser ke bagian structure dan written expression. Nah, ini dia bagian grammar yang bisa bikin orang tuh ngerasa kayak nggak pernah sekali belajar bahasa Inggris gitu loh. Meskipun kita pernah belajar bahasa Inggris ya, tapi kalau dengar kata-kata grammar itu kita kayak apalagi ngomong itu seorang native speaker. Nah, iya, Kita sebagai orang Indonesia teks ya, kalau di teks gitu. Padahal kita udah belajar dari SD nggak sih ya bahasa Inggris ya, tapi sampai sekarang tahu yes aja. Nah, untuk
untuk di segmen structure ini di buku Lemen juga udah ngajarin step by stepnya, maupun ngasih tahu tips and triknya untuk ngerjain. Jadi misalkan nih di dalam contoh sebuah kalimat, the books on the table bla 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 belong to Sarah. Pilihan jawabannya ada is, has, are, be. Yang ini berarti kan yang kosong di situ tuh adalah to be-nya. Nah, kira-kira jawaban yang benar apa? Di sini jawaban yang benar adalah are, karena dilihat dari strukturnya itu subjeknya itu adalah books, dan books itu termasuk plural. Jadi dia jawaban ini to be-nya are. Itu Mbak Indah. Tapi tuh gini Mbak Najwa, kadang mata itu suka blur atau ketipu ya. Iya betul. Jadi kiranya itu table itu sebagai subjeknya. Iya itu sering banget terjadi. Nah makanya Deborah Phillips bilang look for the core of the sentence. Jadi cari subjek dan verb dulu, baru yang lain. Jadi kalau kita sudah yakin ada ini subjeknya, ini verbnya, kita bisa milih jawaban atau menemukan jawaban dari itu. Jadi kita kalau mau latihan itu mengerjakan soal yang gampang dulu ya. Benar banget, karena kalau kita langsung ngerjain yang susah, wah meledak loh. Meledak gitu. Langsung shock ya, langsung ini ngeheng. Ibarat kendaraan itu kalau nggak dipanasin itu kayak gampang rusak, gampang mogok dia. Ya, cepet mogok. Betul banget. Jadi di TOEFL itu kita bukan hanya sekedar tahu grammar, tapi kita juga harus tahu strategi dan fokus ketika mengerjakan supaya hasilnya sesuai dengan harapan kita. Nah, iya, jadi buat yang lagi belajar TOEFL, santai aja teman-teman, nikmati prosesnya kayak kopi pelan-pelan. Iya, ngobrol kita. Ngobrol kita hari ini. Setuju banget. Jadi kesimpulannya nih, untuk listening kita itu fokus ke maknanya, bukan di perkata. Jadi misalkan kayak tadi di contoh itu, habis itu di struktur pahami pola dan harus latihan rutin, sama aja dua-duanya. Jadi kalau ngajar teman-teman semua bisa asal konsisten gitu Mbak Indah. Oke, nice Mbak Najwa. Semoga obrolan kita hari ini bisa bikin TOEFL gak seseram kayak mantannya. Itu nilai tryout yang pertama kalian. Iya benar banget. Oke guys, jadi itu tadi tips and trick untuk mengerjakan listening session and structure. Makasih udah dengerin ngobrol pintar bareng kita hari ini. Untuk episode selanjutnya bakal bahas sesuatu yang lebih menarik lagi. Tunggu aja ya Bunda ya. Iya, jadi siapin kopi, headset, dan semangat karena TOEFL bukan buat ditakuti, tapi buat ditaklukin teman-teman. Oke, benar banget. Oke guys, sekian dari kami ya. See you in the next